Untuk mata kuliah sistem kendali ini ya sedikit kurang optimal ya, karena harusnya memang dijelaskan menggunakan apa namanya, papan tulis biasanya Ibu tuh ya. Itu pun menjelaskannya itu bisa langsung Ibu turunkan biasanya. Nah ini kan harus pakai persamaan yang di dalam komputer kamu lihatnya. Nah itu susah sebenarnya, bukan susah apa, mentransfer ke kamunya itu yang Ibu agak sedikit susah. Harusnya pakai simulasi. Cuman kan kalau kita pakai simulasi orang tuh kan nggak cocok juga kadang-kadang dengan materi Ibu ya. Belum lagi kalau kita pakai punya orang, misalnya simulasi punya orang, ya apa namanya, harus izin juga ya dijadikan bahan ajar. Kalau materi di dalam tulisan enggak apa-apa ya, karena di-share di internet. Tapi kalau untuk materi-materi bahan ajar itu Ibu agak sedikit tidak mau menggunakan punya orang. Jadi kalau seandainya itu harus Ibu buat, sedangkan ya mungkin tahun ini kita sudah sebentar lagi sudah offline kan, mungkin masih prediksi Ibu, tapi 2022 mungkin sudah bisa kuliah offline. Ya, jadi semester ini sama semester kemarin ya agak acak-acakan ini mata kuliah ini, karena tidak bisa disampaikan secara penuh. Oke, yang selanjutnya itu adalah materinya ya, materi kuliahnya itu kan kemarin kan kita sudah sempat mempelajari tentang sistem penurunan matematis sistem fisik ya. Jadi balik lagi Ibu jelaskan semua model semua model sistem fisik itu harus dibuat dalam model matematis ya. Jadi analisis sistem kendali sini kamu nanti akan lihat ya, ini akan digunakan di teori-teori sistem cerdas. Ya, khususnya pada saat kamu menggunakan yang namanya neural network. Ya, ada teorinya di sini, kenapa dia seperti itu. Nah, itu harusnya kalian pahami. Kenapa? Ya, betul memang di dalam artificial neural network itu ataupun AI dan lain sebagainya itu dia pakai metode yang berhubungan sama algoritma tanpa sekali menurunkan tentang persamaannya. Tapi ya kalau kalian ngomongnya secara matematis itu kan ngomongnya secara coding ya. Itu sangat kuat sekali ya persamaan-persamaan diferensial di situ. Nah, mahasiswa-mahasiswa dan bukan mahasiswa juga sih sebetulnya, dosen-dosen banyak lebih terpaku kepada codingnya dibandingkan kepada matematisnya, karena matematisnya susah. Nah, sebetulnya kalau kalian paham di dalam analisis sistem kendali yang model matematis ini, yang Ibu ajarin yang konvensional, itu lebih mudah kalian pahamnya kenapa dia seperti itu. Ya tapi tidak cepat juga tahunya, tapi paling tidak filosofi. Nah, di dalam persamaan model matematis sistem fisik yang kita pelajari kemarin kan ada yang namanya S. Ketemu S ya kalian ya? Kalau ada C, ada L, dia ada S kan? Ya, ingat-ingat lagi. Kalau apa namanya? Ada 2 L sama C, maka kamu ketemu S kuadrat kan? Samaannya ya. Nah, kalau dia persamaan motor DC dia ada L. Di persamaan motor DC itu kan ada RL ya di persamaan elektriknya. Terus ada torsi ya di persamaan mekaniknya. Nanti dia jadi S pangkat 3. Jadi sesungguhnya semua yang fungsi yang bekerja berbasiskan fungsi waktu akan menghasilkan fungsi S. Transformasi dari fungsi T ke fungsi S. Itu akan keluar satu S. Yang namanya Laplace tadi ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tanggapan orde 1. Jadi misalnya tanggapan itu artinya respon. Bahasanya itu respon. Respon itu adalah saat sistem itu bekerja, dia itu seberapa cepat menyelesaikan apa namanya? Kalau di dalam sistem kontrol itu seberapa cepat dia memperbaiki atau dia merespon, mengontrol lah gitu ya, sistem itu gitu. Jadi kalau tidak punya sistem kontrol, ya tidak ada respon. Ini saja apa namanya, tahu saja oh responnya begini. Tapi kalau ada sistem kontrol dia akan merespon seperti itu. Dalam orde 1, orde 2 atau orde 3. Nah, biasanya untuk analisis di dalam buku-buku ataupun di dalam teori-teori yang bisa disampaikan ke kalian yang simpel itu orde 1, orde 2 gitu. Kalau orde 3 udah sedikit susah. Ya, tapi kalau kalian menggunakan kalkulator ya susah. Kalau pakai komputer enggak. Ya, karena pada saat S2, Ibu S2-nya kan di sistem kontrol,
betul-betul sistem kontrol murni ya Ibu, itu waktu itu S2 itu model matematis Ibu itu di tesis Ibu tuh 40 kali 40 matriknya ya. Nah, tapi kan pakai komputer, pakai MATLAB mencari responnya. Jadi bukan pakai kalkulator, tapi dari mana datangnya respon 40 kali 40 itu dari persamaan order 2 itu ya. Yang paling penting itu dari order 2. Jadi nanti semua sistem yang menghasilkan order tinggi didekati dengan order 2. Gitu aja intinya. Mau dia order 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai order di atas 20, 30 dia pakai order 2. Pendekatan penyelesaiannya ya. Kita lihat sekarang. Nah, di sini jadi ada persamaan order 1. Kenapa order 1 ini akan selalu ada? Ya, akan selalu ada. Ya. Order 2, terus tanggapan waktu alih, berapa rumus lah gitu ya. Order tinggi ini kan artinya di atas 2 lah, itu ya. 3, 4 gitu. Ini error, analisis galat keadaan tunak ini artinya error. Dalam bahasa Indonesianya itu error steady state error. Steady state error itu adalah galat itu error ya, kesalahan dalam keadaan mantap, tunak artinya dia sudah menuju ke stabil, analisis kestabilan dan lain-lain. Nah, tapi ini nanti ini tidak banyak yang Ibu akan ajarkan ke kalian karena ya bukannya tidak mau Ibu, ya ada beberapa juga tidak dipakai gitu ya, tidak dipakai kita kan orang sistem komputer ya. Nah, orang sistem komputer itu cenderungnya lebih ke apa namanya ya, sebenarnya sini harus diketahui juga, tapi Ibu tidak banyak mengajari ini nanti, lebih ke arah ini nanti ke respon-respon transiennya ya. Terus ya sampai di sini masih di gangguan steady state error dan lain sebagainya masih Ibu kenalkan ke kalian. Nah ini, kalau kalian lihat ya analisis fungsi alih itu, fungsi transfer itu adalah Y dibagi X atau output bagi input. Semuanya ya, mau di sistem basisnya konvensional kayak ini atau dari basisnya artificial intelligence ya. Kalau balik lagi kalian ke mata kuliah sistem kendali AI kemarin, output dan input juga kan ini yang dilihat itu. Cuman output dan inputnya dilihat dari bentuk algoritmanya, kalau ini dari model matematisnya. Sehingga nih lihat ya, ini Y ini output, ini X input, ini G ini adalah objek. Jadi output dibagi input itu persamaan objeknya. Atau Y itu adalah ini ya. Kali silang aja Y sama GS kali XS. Nah, ini kan transformasi Laplace. Ya, ini kan transformasi Laplace. Lihat ya di depan Ibu tulis. Dan ini ada domain waktunya. Dari mana dapat ini ke sini itu ditransformasi balik. Dari transformasi waktu fungsi T ke fungsi S balik lagi fungsi T kayak gini. Jadi kalau di dalam sistem kontrol itu kita analisisnya pakai persamaan persamaan transformasi Laplace, tapi analisis akhirnya tetap dalam fungsi waktu. Makanya kita harus pakai transformasi balik. Nah, kalau kalian pegang buku Ogata ataupun kamu carilah di dalam internet itu transformasi Laplace dan transformasi Laplace balik atau transformasi inverse dari Laplace itu keluarnya kayak gini. Jadi ada fungsi T, ya, YT, YS, YT balik lagi. Kenapa? Karena kalau dia tidak dibalikkan ke fungsi T, persamaan itu tidak bisa dilihat responnya. Ya. Sekali lagi Ibu ulangi ya, kalau untuk analisis fungsi T itu dirubah ke fungsi S. Kalau untuk dilihat responnya, fungsi S dirubah fungsi T. Ya. Kalau dia tidak dibuat ke fungsi T, tidak bisa dilihat responnya. Kalau dia tidak dirubah ke fungsi S, dia tidak sulit dianalisis. Itu aja. Nah, terus ini lihat ya contohnya. Jadi ini impulse itu 1, ya 1 nilainya. Contoh daripada karakteristik sistem yang berhubungan dengan fungsi impulse, petir. Kalian pernah lihat kilat itu ya? 1 kali hilang gitu ya? Responnya kan? Kalau kamu elektro kalian tahu, itu namanya impulse. Ini nih, YT sama dengan GT. Ya. X-nya 1. Impulse 1 kali. Jadi langsung cepat turun. Ini kayak ini bentuknya. Ya. Jadi kalau orang tuh ngomong impulse tuh bentuknya itu 1 per S plus 1 gitu ya. 1. X-nya 1, Y sama dengan G. Berarti kan ini di sini. Ya. Kalau dia S-nya 1, outputnya berarti kan ini inputnya 1, outputnya itu adalah sama dengan GS, itu disebut dengan persamaan impulse.
Kalau kalian mau tahu yang mana namanya tanggapan impuls itu, di dunia nyata itu, kalau kalian lihat kilat itu, sambaran kilat, gitu ya, hilang. Ya, nah itu namanya impuls. Nah, kalau tidak impuls, dia tuh tidak hilang secepat itu. Contohnya, listrik. Ya. Listrik itu kan kalau dia ada, ada gangguan gitu ya, lampu kalian berkedip, ya, satu kali dia turun, terus dia akan stabil kan, jadi dia tidak hilang. Ya kan? Tidak hilang. Ada sinyal yang terus berjalan. Nah, tapi kalau impuls hilang, kalau dia terus ada, ya kilatnya tidak berhenti-berhenti, berarti jalan kan. Kalau takut pula kamu jingoknya kan. Nah, itu bukan kilat namanya. Berarti ada tegangan listrik atau sambaran, misalnya di sebuah kabel gitu ya, ada sinyal yang berjalan. Nah, itu artinya dia tidak impuls. Impuls tuh langsung hilang. Nah, ini persamaan impuls tuh seperti ini. Jadi langsung tanggapan impuls. Nah, yang kedua, orde 1. Nah, kalian lihat ini. Ya. Kalau ini X-nya sama dengan 1, berarti Y sama dengan GS, atau YT sama dengan GT, fungsi tanggapan impuls itu seperti ini. Ya. T1 lebih kecil dari 0,1, T1 lebih kecil dari 0,1 T. Ya. Jadi ini adalah fungsi T-nya ke sini. Ini adalah fungsi ini ya, fungsi G-nya, ini G-nya. Nah, ini bentuknya seperti ini, satu kali. Kayak ini ya. Ini nih. Ini impuls. Terus yang kedua adalah tanggapan fungsi alih orde 1. Nah, orde 1 ini contohnya kalau kalian punya rangkaian listrik ada C-nya 1, L-nya 1. Udah pasti di orde 1 karena ada L itu ada S, ada C, ada S. Kalau kalian kemarin buat tugasnya betul, maka pasti keluar orde 1 dan bentuknya seperti ini. Yang UTS kemarin jangan dihapus ya dari WA Ibu ya, jangan ada yang menghapus aslinya ya, biarin aja di situ. Karena ada baru separuh yang Ibu tarik, separuhnya belum. Kalau yang tarik terus hilang, Ibu udah ada periksa ya. Nah, ini ya. Ini seperti ini nih. Ini 1 per TS. Kalau yang tadi plannya 1 per S plus 1 ini ya. Ini GS namanya. Nah, ini 1 per TS. Nah, ini adalah tanggapan waktu sistem orde 1. Gambarnya kayak gini. Ini adalah plannya. 1 per TS. Ini adalah output, ini adalah input. Dengan menggunakan rumus yang kemarin. Ingat ya masih ya? 1 plus GS plus 1 plus minus GSHS. Masih ingat kan ya? Blok ya. Ini disederhanakan jadi ini ya. Ibu ulangi lagi ya. Ini adalah tanggapan waktu sistem orde 1. Orde 1 itu yang mana? Katip pulau sini. Orde 1 itu kalau kalian kemarin tuh membuat PR dengan betul, adalah jika ada L di dalamnya atau ada C1 di dalamnya, dia keluar 1 S. Itu namanya orde 1. Kalau dia digabungkan L sama C, dia keluar S kuadrat, itu orde 2. Ya. Kalau ada R, ada L, ada C, ada torsi, dia keluar orde 3. Yang tidak keluar S itu R ya. R itu tidak fungsi arusnya itu tidak ini kan. Tidak menghasilkan fungsi S di dalam bebannya itu. Ya. Nah, jadi yang mana ini yang jika rangkaian itu punya 1 L, 1 C ataupun rangkaian yang menghasilkan transformasi Laplace 1 S. Jadi kayak ini, ya. Ini fungsi alih loop tertutupnya kayak gini, ya. Ini kan dibuat tertutup ya. Nah, dengan menggunakan persamaan blok diagram yang pernah Ibu ajarin ke kamu dengan rumus CS per RS sama dengan GS per 1 plus GSHS, ingat lagi, maka didapatlah ini. Oke. Ini ya. Nah, di sini, kalau kita mau melihat bagaimana respon daripada sistem orde 1, kita kasih input, namanya super S. Super S ini adalah fungsi tangga. Super S. Ya. Kalau yang tadi kan kita kasih super S-nya di sini. Karena dia impuls, hilang, inputnya tidak ada, satu kali aja, satu. Ya, ingat ya. Nah, kalau ini dia ada inputnya, super S. Nah, kalikan di sini. Ya, CS sama dengan ini kan CS per RS sama dengan 1 per TS plus 1. RS-nya di sini kan, dia kali ke situ kan. CS adalah T per TS plus 1 kali 1 per S. Sana ya. Sorry. 1 per TS. Sebentar. Ini salah enggak? Aduh. Ibu hitung dulu. 1 per TS. GS 1
TS per 1 plus TS per 1. TS 1. TS. Ini 1 per TS plus 1 ya, sorry ya, ini nih, lihat ini. Ini kan CS kan kali ke sini ya, kali B kan. Jadi 1 per TS plus 1 dikali S per S ini ya. Nah, ini yang ini salah nih. 1 per TS plus 1 dikali 1 per S. CS, RS-nya kan 1 per S. Per S kan di sini kan. 1 per S dikali ke sana. Jadi 1 per TS plus 1 dikali 1 per S itu sama dengan, nah ini dipakai teori pemisahan ya, kalian cari di buku matematika teknik ya. Jadi 1, itu salah lagi, 1 per 1, TS plus 1, yang ini nih, ini ya. TS plus 1 plus 1 dikali 1 per S harusnya gitu ya, ini ya, di sini ya. Ini dipakai teori pemisahan sehingga dia bisa jadi 2 buah persamaan. Ini contohnya. Jadi metode teori pemisahan tuh yang kalau kalian pakai itu, yang dia itu jadi persamaan A per S plus B per A plus A, bukan rumus apa namanya, yang apa sih namanya tuh, polinomial apa ya. Ini di matematika ini ya. Ini tidak Ibu turunkan ya. Jadi di matematika jika persamaan itu dalam bentuk kuadrat seperti ini, dia bisa dipisahkan terhadap 2 suku, 2 bagian gitu ya. 1 per S min T per TS plus 1. Dan ini ada persamaannya. Persamaannya itu dengan menggunakan teori pemecahan parsial. Ada di matematika. Kalian cari aja. Ini. Tapi bukan T per TS plus 1 ya. 1 per TS plus 1 dikali 1 per S itu akan jadi 1 per S min T per TS plus 1. Nah, ini di Laplace balikkan. Ini kan ditransformasi Laplace nih. Jadi transformasi Laplace balik. Transformasi Laplace balik dari 1 per S itu 1. Transformasi Laplace balik dari T per TS plus 1 itu E min T per T. Dikali QT. Ya, ini. Lihat ya. Ini orde 1. Ini persamaan fungsi alih loop tertutupnya. Dikasih masukan step. Seperti ini CS-nya. Dapat ini. Nah, lihat ini. Persamaan ini. Ya. Dengan memasukkan CT, T ini ya, fungsi waktu ini, respon T ini. T ini kan ada T, 2T, 3T, 4T, 5T. Masukkan T-nya ke sini. Ya. 1 min E min T per T, min 1 ya. Jadi 1 min E pangkat min 1, cara pakai kalkulator cari, maka dia dapat 63,2 atau 0,632 CT-nya. Oke ya, masukkan 2T di sini. Dia dapat 86,5. Masukkan 3T, dapat 95% atau 0,95. Masukkan 4T di sini, dia dapat 98,2. Masukkan 5T, dia dapat 99,3. Nah, stop sampai sinilah dia, 0,33, 0,33, nggak pernah sampai 1. Ya. Nah, itu adalah semua titik-titik di sini, 1, 2, 3, 4, 5 ya, masukkan, dia akan membentuk gambar seperti ini. Nah ini ya adalah respon waktu dari persamaan orde 1. Kalau kalian ingat-ingat di dalam teori sistem kontrol kecerdasan buatan, ini menunjukkan apa nih? Menunjukkan apa? Gambar apa? Ada yang bisa jawab? Bentuk sigmoid, Bu. Bukan sigmoid, ini nih, kalau kayak ini, gambar ini biasanya respon apa? Kalian kan sudah ngoding-ngoding untuk JST, ada yang kuliah JST. Akurasi nggak, Bu? Apa? Akurasi. Akurasi, betul. Akurasi kan ini? Nah, ini adalah bentuk dari akurasi, respon akurasi. Artinya apa? Dia itu, ya, kalau diberikan satu, jadi kalau kalian lihat ya di sistemnya AI itu dia orde 1.
Dia tidak order 2. Persamaan diferensialnya semuanya order 1. Ya, semuanya. Kalaupun dia ada berantai, dia disebut chain rule, dia itu persamaan diferensial yang berantai dari ujung layer sampai ke ujung layer. Tidak ada order 2-nya, makanya dia akurasinya seperti ini. Oke ya. Nah, ini kenapa nanti kalian tuh harus tahu apa artinya di dalam sistem kontrol konvensional itu order 1 itulah disebut dia seperti ini itu karena dihitung gini nah. Dimasukkan nilainya jadi seperti ini. Jadi kalau kalian ditanya sama orang pada saat kalian ujian apalagi itu, kenapa si akurasi itu bentuknya kayak ini? Kalian tahu, karena ada yang lain akurasi itu bentuknya tidak kayak itu misalnya. Respon. Ya, responnya seperti akurasi kan. Kenapa? Karena persamaan diferensial kalian itu order 1 gitu. Semuanya order 1 di dalam sistem artificial intelligence. Tidak ada yang order 2. Ya. Nah, 1 ini adalah baseline dia 100%. Ya kan? Kalian akan menuju ke 100%. Nah, di sini nilai yang 0,362 ini kan ini fungsinya fungsi CT gitu ya. Nah, terus jika kita mau melihat kurva dari waktu T-nya, kita balik lagi seperti ini dapatnya. Ya, masukkan aja nilainya. Ya, seperti ini. Jadi dia menurun. Ini sama baik sih sebetulnya kesalahan. Bentar. Kesalahannya. Ini T-nya sebesar ini kan, ini T kan. Kalau ini kan T-nya di sini kan, dia 63,2% di sini. Nah, ini dibaliknya, ini 0,368, ini kan adalah sisa dia ini nah. Ya. 0,368 ini kan sama dengan 36,8%. Ini 36,8% ditambah 63,2% itu 100. Jadi ini terbalik. Kalau ini dilihat dari sini, dari apa namanya, responnya itu dilihat dari CT-nya, nah kalau ini dilihat dari prosentasenya. Nah, nih, 100% gini ya, naik. Sama. Nah, tapi yang ini yang paling penting. Nah, jadi kemiringannya DC per DT itu sama seperti kemiringan itu yang mana? Ya kemiringan slope. Ini nih slope. Nah, sesungguhnya ya, sistem itu tidak seperti ini. Kalau respon di sistem, kalau di dalam apa namanya AI, dia tuh seperti ini tuh menunjukkan akurasi ya, itu diturunkan dari persamaan diferensialnya, slope ya, slope dia. Tapi kalau di dalam sistem order 1 punyanya yang konvensional, ini errornya sebesar ini nih. Kamu lihat ya, ibu tunjuk ini ya. Nah, yang ini nah. Nah, ini error. Kenapa? Order 1 tuh sebesar ini nah. Nah, lihat nih, tegak, garis tegak lurus. Harusnya dia tuh kayak ini juga outputnya, responnya. Tapi tidak mungkin. Dia ada error sebesar ini. Nah, gunanya sistem kontrol itu adalah untuk memperkecil area ini. Dia bisa lebih tegak ke sini. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau di dalam akurasi tidak ada. Memang kayak ginilah dia. Cuman kecepatan akurasinya baik, berapa cepat dia mencapai akurasi. Ya, ada yang lambat gini kan, lambat akurasi. Ada yang cepat akurasi. Ya. Biasanya kita lihatnya kalau kurva kayak gini itu kurva apa namanya? ROC ya. ROC, siapa yang sudah coding-coding di deep learning itu keluar ROC. Yang apa namanya? Sensitivity dengan satu mean specificity. Ya, dia akan keluar kurva-kurva yang kayak gitu, yang tegak ke sini. Nah, itu kalau dia 100% berarti dia bagus. Nah, itu menyerupai ini. Oke ya. Nah, jadi inilah errornya. Nah, enggak boleh ya. Kita maunya dia bagus sekali ke sini, tapi dia enggak bisa tegak nih, enggak boleh sama. Pasti dia ada kesalahan. Oke, itu order 1. Nah, order 2 ini S kuadrat inputnya. Order 1 per S inputnya. Sama, fungsinya kayak gini juga. Ini ya. Nah, 1 per TS plus 1 dikali per S kuadrat. Kalau pakai teori pemisahan, dia jadi kayak gini.
Ini jadi kayak ini. Lihat nih. Ini jadi kayak ini. CT-nya, Laplace balik dari per S kuadrat T, Laplace balik dari T per S T ini 1 ya sebenarnya. Ini kan T kan, per S kan. Dia Laplace baliknya adalah per S ini T. Ini per S ini 1. Laplace balik dari per S kuadrat T. Laplace balik dari S1 jadi T. Laplace balik dari T kuadrat per TS plus 1 T min E pangkat min T per TUT. Nah, sekarang digambar lagi nih. Ini gambarnya. Ini inputnya nih. Yang lurus, per S kuadrat tuh seperti ini. Oke. Jika kalian masukkan nilai ini dalam angka 2T, 4T, 3T, 4T, 5T, 6T, maka dia akan keluar yang ini nih bawahnya. Nah, ya sama dengan ini tadi. Jika kalian akan masukkan T, 2T, 3T, 4T, 5T. T ini T periode, bukan T ini, bukan T waktu. Maka dia akan dapat seperti ini. Nilai per S itu adalah yang ini. 1 per S itu adalah yang ini, yang tegak ini. Lihat ini. Garis X ini 1. Nah, yang ini adalah yang melengkung ini. Nah, ini errornya di sini. Oke ya. Nah, ini yang tegak lurus ini, tegak lurus ya, miring ini adalah per S kuadrat. Yang melengkung ini adalah ini, ya. Errornya di mana? Yang ini. Harusnya dia mendekati input kan. Nah, bahasanya kita tuh kalau errornya, kalau dia itu akurasinya 100%, akurasi 100% atau errornya sama dengan 0%, maka ini akan mendekati garis ini. Ya. Sama. Jika ini errornya sama dengan 0, maka ini akan mendekati garis tegak ini. Itulah fungsinya dari sistem kontrol. Kalau kita di sistem di AI itu kita melakukan pergerakan pakai epoch gitu kan. Kita tuning kan, tuning parameternya kan. Learning rate-nya dituning, misalnya batch size-nya dituning, layer-nya dituning ya, pakai fungsi aktivasi juga dicari gitu ya. Sehingga dia mendekati kepada inputnya. Nah, tapi kalau dia ini dengan memasang sistem kontrol. Kalau sistem kontrol tidak dipasang ya sebesar inilah. Oke. Nah, jadi ini juga segini. Ya, untuk input unit impulse-nya, CT ininya, dia seperti ini. Ya. Ini dalam persen, dan ini dalam periode. Ini dalam persen, dan ini dalam periode. Sama sih ini sama ini sebetulnya. Tapi ini dilihat dari sisi lain. Nah, ya jadi kalian punya 2 masukan. Masukannya itu adalah jika unitnya unit RAM RS ini. RS itu yang ini ya. Mana tadi? Persamaannya ini kan harusnya CS per RS kan. Nah, ini ada yang per S, itu namanya fungsi step, atau per S kuadrat atau fungsi RAM, atau 1. Kalau RS-nya 1, itu artinya impulse. Kalau RS-nya per S, itu artinya fungsi transfernya adalah order 1 dan dia adalah fungsi step, fungsi step. Jika RS-nya adalah super S kuadrat, maka dia adalah fungsi RAM. Ya. Nah, yang biasanya ditemui di dunia ini, yang sering kita analisis tuh yang ini. Untuk seperti ini. Yang RAM ini jarang. Untuk analisis baik. Tapi kalau kita sudah memang ketemu fungsi unit inputnya per S kuadrat, ya ada. Tapi kita tidak analisis di sini. Kita lebih banyak menganalisis yang ini. Karena memang kayak gini bentuknya. Terus, nah, ini kan order 1 ya. Ini kan order 1 nih. Inputnya per S. Kalau order 1 tuh inputnya per S yang kayak gini, input per S kuadrat kayak ini. Nah, kalau di order 2, nah ambil saja satu model misalnya ini nih order 2. Ya. Ini order berapa sih? 1, 2, 3. 1, 2, order 2 ya. Ini S ini tidak ya. Ya kalau persamaan kuadrat itu kan S ini nih. 3, sorry. 1, 2, 3, S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 itu nanti didekati sama dia jadi ini nih. Ya, lihat ini, persamanya ini. Dia membuatnya menjadi S kuadrat. S kuadrat ya. Nah, S kuadrat ini fungsi transien ini panjang ceritanya. Sebentar ada yang ini nih. Nah, ini seperti ini. Ya.
Lihat nih. Kalau yang tadi kan melengkung bae satu kali. Itu namanya S, satu fungsi satuan inputannya yang seper S. Ibu balik lagi ke atas, seper S. Mana tadi? Yang ini ya. Satu order satu, inputnya seper S. Oke ya, ini gambarnya kayak gini. Penyelesaian fungsi waktunya kayak ini. Masukkan nilainya, dapatlah responnya kayak ini. Ini ya, ingat nih ya. Ini adalah fungsi loop tertutupnya, ini adalah fungsi loop terbukanya. Nah, yang tadi, ini adalah GS-nya. Mana tadi? Sama, cuma dia sistemnya order 2. Nah, gambar itu kayak gini. RS-nya, inputannya adalah seper S. Ya, bukan seper S kuadrat, step. Ya, lihat nih. Sistem order 2, input unit step, kondisi mula 0, tanggapannya itu seperti ini. Idealnya. Ya, idealnya tuh seperti ini. Nah, kalau kita ketemu order duo di dalam sistem kontrol konvensional, maka kita harus menyelesaikannya dengan persamaan yang menggunakan akar. Kalian masih ingat akar? Masih ingat? Akar-akar persamaan kuadrat. Waktu itu kan diajari. Apa itu akarnya? Siapa yang tahu? Pada saat kalian menyelesaikan persamaan kuadrat, pakai apa persamaan apa? Kalau seandainya kita mau menyelesaikan tuh, pakai apa coba? Pakai apa? Rumus ABC, Bu. Ya, rumus ABC. Apa di rumus ABC itu? B kuadrat per B kuadrat per? Determinan kuadrat per B kuadrat dikurang 4AC. Oke, itu ada rumusnya ya. Nah, kakek keluar akarnya berapa kok jenisnya? 2, Bu. Nggak mungkin tuh. Masih beko nih. Berapa? Ulangi. Ada berapa? Dari rumus ABC itu keluar akarnya berapa? Jangan tebak-tebak. Berapa akarnya? Siapa yang bisa? Coba kamu tadi yang 2, apa be itu? Yang 2. Apa be? Siapa tadi yang jawab 2? Bisa X1 atau X2 misalnya. Bukan ininya. Sifat akarnya. Oh, iya. Dengan menggunakan rumus ABC itu ada sifat akar yang terjadi di situ kan? Dengan determinan itu. Apa akarnya? Sifatnya ada 3, Bu. Apa sifatnya? Sebut. Akarnya jadi apa? Sifatnya kalau yang misalnya yang lebih kecil dari 1 itu berarti akarnya tidak real atau imajiner. Kalau D-nya sama dengan 0, itu akarnya tuh sama. Kalau D-nya lebih besar dari 0, berarti akar tuh beda gitu, Bu. Nah, nyata sama, nyata berbeda, imajiner ya? Iya. Ya. Nah, itu maksudnya. Nah, dengan itulah kalian harus menyelesaikan ini. Nah, ya. Ini G-nya. Bentar. Mana tadi persamaan? Ini kan persamaannya kan ini kan panjang ya. Dia ini kan disederhanakan sama dia sampai ke bawah sampai dapat persamaan order 2. Mana tadi? Nah, ini. Ya. Lihat ini. Nah, ini kan persamaan ini loop terbuka. Loop terbuka ingat-ingat lagi tuh yang di atas Ibu buat. Jadi loop terbuka itu dipasang di tengah, terus tutup pakai ini CS per RS ini ya, yang ini nih. Ini nih. Oke ya, lihat ini. Ini kan 1 per TS order 1. Nah, pasang di sini yang order 2 yang tadi. Oke. Yang order 2-nya ini. Nih. Nah, apa namanya persamaan loop tertutupnya jadi kayak ini. Lihat ini. Ini. Oke ya, ini. Setelah dipakai rumus yang blok kemarin, CS per RS sama dengan GS per 1 plus GSHS itu jadinya kayak gini, lihat nih. Nah, ini kalian pakai rumus ABC di sini. Determinannya. Ya. Min B plus minus akar B kuadrat min par AC per 2.
Itu kan? B kuadrat min 4AC per 2-nya itu yang ini ya. Yang ini. Jadi akarnya, dia itu ada akar nyata sama, nyata berbeda, imajiner. Itu kata kawannya tadi kan. Nah, ini jika D lebih besar dari 0, D kecil dari 0, 1 ya. D besar 1, D kecil 1, dan D sama dengan 0. Betul itu? Ya. Nah, dari sini, ya, dari situ, dari persamaan rumus ABC itu kalian masukkan coba. Nah, ini keluarnya kayak gini. Kalau difaktorkan. Terus, ini persamaan bawahnya ini, sebentar. Ini susahnya nih Bu ngomong ini kalau dari tulis di papan tulis. Nah, ini. Ya, ini kalau akarnya, sebentar dari sini. Ya, dari sini. Ini akarnya, nih, dia seperti ini nih kasusnya. Jadi, kalau kalian tadi bilang, apa namanya, determinannya, dilihat dari determinannya, dia disebut dengan akar nyata, sama, nyata berbeda, dan imajiner. Nah, ini kalau dia sebutannya teredam kurang, teredam kritis, teredam lebih. Ini dari sini, lihat ini. Ini samakan dengan ini, nah. Ini, rumus ini, sama dengan rumus ini. Samakan kiri kanan. Jadi omega n kuadrat itu sama dengan K per J. Ya. S kuadrat plus 2 zeta omega ns, ini zeta, faktor redaman omega n natural, ditambah omega n kuadrat ini, kalau diuraikan, ini, itu seperti ini nih jadinya. Ya. Jadi ada teredam kurang, teredam kritis, dan teredam lebih. Nah, ini yang akan keluar akar-akarnya nih. Kalau gini artinya akarnya nyata, imajiner ya. Ini. Oke ya. Kalau yang ini sebentar, Ibu tunjukkan dulu. Sama, nyata, sama, nyata berbeda. Yang kata kawannya tadi. Ya, nyata berbeda itu di sini satu, di sini satu. Ya, di sumbu real. Nyata sama, di sini satu tempat. 2 akar tapi satu tempat. Terus satu lagi imajiner. Nah, ini persamaan ini keluarnya dari menyamakan ini dengan ini. Ya. Sekarang ya, Ibu kasih tugas B, tidak Ibu perpanjang lagi cerita Ibu. Ibu kasih tugas kumpulnya hari Senin ya. Senin sore. Jam 6 paling lambat ya. Coba kalian turunkan, cari di buku ya, cari di buku. Nanti Ibu bahas lagi karena Ibu supaya kalian ada gambaran gitu. Ibu bahas lagi, balik lagi. Satu ya, lihat ini. Foto aja nih. Foto. Ini turunkan, betul enggak ini, masukkan angka-angka ini ke sini. 1. Ya. Itu tabelnya. Jadikan ini persamaan ini lihat nih. Order 1 ya. Berhasil enggak keluarnya seperti ini, betul enggak? Order 2 order 1 dengan masukkan S kuadrat, betul enggak? Ini seperti ini. Turunkan, hitung ya. 3 persamaan ini tadi. Ini nih. Atau Ibu kirim belah kakek. Ibu pasang di ini Pak, di WA ya. Ibu kasih ini biar Ibu ini kan. Yang mana yang penting-penting? Ini nah. Itu jadi sama dengan ini, kakek Ibu satukan dulu. Nah, ini cari 3 akar itu. Itu Bay. Itu dulu. Ya. Kalau ini kan min B itu yang mana? Ini kan B kan? Min B plus minus akar B kuadrat. 2 zeta kuadrat min 4A. A-nya 1, AC. C-nya ini kan? Per 2A. Ya, per 2. Nah, cari akarnya. 1
dia kondisinya apa namanya setanya lebih besar 0 kecil 1, 1 setanya sama dengan 1, 1 setanya besar 1, sama dengan kamu buat ngomong determinan tadi. Cari bagaimana akarnya, itu ada. Jadi dia itu kaget analisis sistemnya itu dari akar ini, nah itu baik sebetulnya. Yang paling bagus itu jika akarnya ini, yang ini nih. Ini paling bagus dibandingkan ini gitu. Jadi kalau sistem kalian itu kaget keluarnya modelnya kayak ini, itu sudah bagus. Setanya antara besar dan 0 kecil dari 1. Kalau seta sama dengan 1 dia teredam kritis, jelek sistem itu. Kalau setanya besar 1 dia perdam atau teredam lebih, jelek juga. Yang bagus di sekitar sini. Nah, bagaimana caranya menjadi ini di sekitar sini? Ya biasanya kalau pakai teori kontrol itu tadi ya pakai peletakan pole, itu yang susah ya, itu dalam sistem kontrol itu Nyquist, Bode plot, ya, dan lain sebagainya. Ada metode-metodenya dia meletakkan yang ini tadi supaya dia ke sini. Kalau dia sudah posisinya di sini sudah enak sistem kita tuh. Makanya sistem kontrol itu susahnya di situ. Ya, dia harus betul-betul diturunkan matematisnya. Nah, kalau dia ketemu yang sistem kamu seta sama dengan 1 udah bagus, teredam kritis. Nah, harus dirubah ini ke sini. Bagaimana caranya? Yang paling gampang tuh pakai controller. Yang paling gampang, tidak usah setanya digeser-geser. Dia bisa mengubah ini. Ini ya, silang-silang ini kan akar-akarnya kan. Ini bisa digeser-geser akar ini. Ya. Sama, ini juga bisa digeser akar yang ini tadi nih. Nih, ini juga yang satunya lagi bisa digeser ini. Cuma dia pakai teori konvensional. Kalau kita tidak mau pakai konvensional, kita pakai apa? Kita pakai metode yang paling simpel itu adalah metode PID, Proportional Integral Derivative, atau metode controller konvensional. Nah, itu dia yang harus kamu pelajari kalau kalian menggunakan teori kontrol konvensional. Tapi kalau kalian pakai algoritma AI, tidak penting-penting lagi nurunkin ini. Ya, ini. Tidak pusing kamu nak nurunkin ini. Cuma, ada beberapa orang yang tidak suka dengan AI, karena AI itu tidak bisa digunakan di sembarang tempat. Ya kayak pesawat terbang, pada saat dia mau take off, tidak bisa pakai artificial intelligence. Dia harus benar-benar dihitung torsinya dan lain sebagainya. Ya, jadi tugas kalian tuh coba dengarkan lagi. 1, turunkan ini. Nih, betul dah ini seperti ini gambarnya? Masukkan angka-angka ini. 2, turunkan ini, betul dah dia gambaran seperti ini? Dengan memasukkan nilai 2T, 4T, 6T, 1T. T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, ini juga masukkan 1T, 2T, 3T, sampai 5T ke sini. Nih, hitung. Ya. Ini juga hitung. Nah, terakhir cari akar-akar ini. Nanti Ibu kasih ininya. Arahnya supaya bisa cari akar ini. Ya. Ini nih, dicari akar-akarnya. Dihubungkan dengan persamaan determinan tadi ini. Oke, ada pertanyaan enggak dulu? Ya, pasti kamu bingung, tapi terima be. Itu adalah teorinya gitu. Memang kayak gitulah sistem kontrol itu dia tidak ada apa namanya angkanya, belum ada angkanya. Ibu belum mengeluarkan angka, masih model matematisnya itulah. Kenapa ini harus kalian pelajari? Karena di dalam sistem kontrol itu ada 2 kondisi nih, sama kayak kamu tadi bilang kalau dia rumus order 2 itu dia akan punya 3 kondisi determinannya akarnya. Ya. Perlu dipelajari kenapa? Ya kalian mau pakai pengontrol tadi itu nak geser kemana? Misalnya nih, kamu seta kamu lebih besar dari 1, mau geser ke sini, itu kan bagaimana cara membuatnya ke sini? Kalau seta kamu sudah di sini, model kamu sudah di dalam seta lebih besar 0 kecil 1, berarti kamu sudah posisi aman. Cuman bagaimana sih meningkatkan dia ini? Yang paling bagus tuh faktor redaman itu di sini, jika nilainya 0,7 sampai 0,8, itu yang paling bagus. Tidak boleh lebih. Kurang dari 0,7 jelek, tidak terlalu jelek, cuman lambat responnya. Lebih dari 0,7 dia apa namanya cepat tapi transiennya tinggi nanti. Ya. Nanti Ibu lihatkan apa yang maksud dengan transien itu ini maksudnya. Ini contohnya. Nah ini. Ini kalau sebegini, ya, ini nih. Ini namanya transien. Itu tuh tidak boleh lebih banyak-banyak nian.
Misalnya 10% cuma transiennya. Kenapa? Kalau ini barang ini bisa rusak alat itu ya. Misalnya contohnya ada gangguan listrik di rumah kamu. Saking kuatnya petir impuls ya kena ke perangkat rumah tangga, putus semua. Lampu putus, kulkas rusak gitu. Itu artinya dia transiennya terlalu tinggi. Oke ya, nah itu ini tidak boleh terlalu tinggi. Juga ini tidak boleh lambat. Dia tidak boleh lambat di sini lambatnya gitu. Biasanya ininya pendek, ininya lambat. Ininya ininya cepat ya, kita mau cepat ketegak ke sini kan cepat, dia ininya tinggi. Itu namanya trade off. Di dalam sistem kontrol tuh harus selalu ada trade off. Makanan itu kalau murah dia pasti kurang enak lah. Kalau dia mahal, udah pasti dia enak. Kalau ngomong ini berapa harganya sekian mahal, pantas lah enak gitu ya. Jarang makanan misalnya ya taruhlah dalam kondisi yang mana kita sebut makanan enak mahal tuh kan ada yang dia tuh yang penting banyak murah gitu ya. Ada yang pengen enak tidak boleh banyak. Nah, kira-kira di trade off-nya di situ. Nah, dia itu jadi tidak boleh cepat, tidak boleh lambat. Nah, ini yang menyebabkan dia cepat lambat tuh kalau di persamaan sistem kontrol tuh si akar-akarnya nah ini nih. Letak posisi akarnya nih nah ini. Nah, itu. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya nih. Ini respon. Ini seta nih. Ini setanya 2, ini seta 1, ini seta 0,8, 0,7, 0,8, 0 ini 0,7 yang ini nih. Ini 0,6, ini 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Semakin kecil setanya dia semakin tinggi. Semakin besar setanya dia semakin lambat. Makanya tadi kalau dia sama dengan 1, lambat kan? Atau dia kelebihan, lebih besar dari 1 itu lambat sekali. Yang bagus tuh di 0,707 ini. Di sini dia, paling bagus. Ya, oke. Ada pertanyaan enggak? Jadi kakek ibu buat ke dulu, kayak ibu copy ke di ini di apa namanya di PowerPoint lah ya tugasnya. Terus turunkan dulu akar-akarnya. Pakai pena, tulis maksud ibu. Sudah itu butuh. Kumpulnya hari Senin. Sudah itu masuk lagi ke ibu jelas ke bagaimana ininya gunanya. Karena kita nak masuk ke rumus, masukkan angka baru. Sudah itu. Ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Bu. Iya. Materi hari ini apa perlu dibuat resume, Bu? Nggak usah. Baik, Bu. Susah kamu ngeresumnya kan? Susah enggak? Iya, Bu, agak susah, Bu. Iya, susah kamu ngeresumnya. Kalau harusnya ibu tuh pakai satu lagi kayak perangkat gitu ya untuk nyoret itu kan. Nah, cuman ibu itu enggak punya. Nah, nyoret-nyoretnya di kok lagi perangkat tuh nak beli lagi perangkat gitu. Kalau COVID-nya lari kan enggak balik lagi situ pakai kapur, Ben. Ibu lebih senang pakai kapur. Pakai whiteboard maksud ibu. Jadi satu layar penuh itu kakek ibu coret-coret itu tinggal kamu lihat, oh itu turunannya. Biasanya mahasiswa ibu tuh foto kan apa yang sudah ibu turun ke tuh. Izin menyarankan, Bu. Ya, apa? Di Google Meet ada whiteboard, Bu. Kalau tapi masih pakai kursor sih untuk nyoret-nyoretnya. Males ibu, yalah. Baik, Bu. Biarlah cak ini dulu. Kakek kan tidak lagi semester depan kan sudah offline. Mudah-mudahan. Ya kalau dia nak dipasang ini itu memang bisa sih, cuman ibu harus pakai tambahan lagi kan. Sudah tuh kalau Mac ini gak ada support gitu. Kemarin itu ibu beli apa namanya monitor itu ibu pasang untuk supaya dia double monitor, nggak bisa Mac-nya, bukan nggak support, dia panas gitu karena tidak bisa mati ya punya itu ya, harus di extend kok lagi cuman bisa di mirror, tidak bisa komputer ibu restart dewek akhirnya karena terlalu panas lah itu tidak dipakai, sempet nggak pakai Wacom juga, pakai Wacom ini nyoret-nyoret lagi, dia harus buka lagi satu layar, sudahlah kata ibu, cuma pakai whiteboard tuh lemak, sudahlah apa-apalah. Ada pertanyaan lain? Bu, mau nanya, Bu. Jadi kan untuk jadwal sistem kendali ini kan gabung hari Kamis kan? Iya, Kamis. Ngapa?
Itu kata Ibu tadi Senin itu cuma kumpul tugasnya kan, Bu? Iya, di WA Pak di WA, di e-learning. Di learning. Ya, kumpul Jadi Pak nanti bahasannya Page hari Kamis. Iya, depan bahasanya lagi, lagi hari Kamis. Bu. Terima kasih, Bu. Kami Ibu bahas ulang. Maksud Ibu kamu coba cerna dulu apa yang Ibu omongin ya, supaya begitu kamu cari, oh ini maksudnya. Ibu ulang lagi gitu. Karena Ibu nak ngasih contoh. Memang sengaja Ibu tuh hari ini masuk tuh cuma ngasih ini dulu nih. Apa istilahnya? Ngasih sedikit teori yang kira-kira kamu bingung gitu kan, kamu cari terus balik lagi ke Ibu jelasin. Pada saat kamu sudah cari itu Ibu sudah tahu, kamu sudah nyari kan, sudah tahu. Ada pertanyaan lainnya? Oke ya. Kalau enggak ada kita cukupkan dulu. Nanti Ibu kasih ya, habis maghrib lah ya Ibu kirim. Habis maghrib lah. Jadi cuman ya 3 soal tuh sebenarnya bukan ini. Kamu cari itu. Kalau seandainya kamu enggak bisa, ya enggak apa-apa. Cuman bagusnya kamu bisa gitu. Cari dari Manobel lah, banyak kok di internet itu tuh bagaimana mendapatkan itu. Terus tapi ditulis tangan kembali. Tulis tangan, jangan di kopas, jangan di tarik drag and drop itu. Ditulis tangan. Jadi ada yang diingat. Ada pertanyaan? Cukup ya? Itu dulu. Walaupun Ibu udah masuk atau apa, kalian tetap absen ya. Baik, Bu. Oke, cukup dulu. Ibu tutup ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.